Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara webinar dengan tema Kupas Tuntas S2 Pengadaan Universitas Diponegoro. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Pertama-tama, kami beri sambutan kepada yang terhormat Bapak Sony Sumarsono selaku Ketua Umum DPP IAPI, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Arfan Bahtiar selaku Ketua Program Studi S2 Pengadaan Universitas Diponegoro yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Heri Sulyatoro selaku dosen S2 Pengadaan Universitas Diponegoro yang akan menjadi narasumber sekaligus moderator pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Etika IAPI. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pengurus Pusat dan Daerah IAPI, serta Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara webinar pagi ini yang akan mengupas tuntas terkait S2 Pengadaan Universitas Diponegoro. Agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaannya untuk mengisi link daftar hadir yang sudah kami bagikan pada kolom chat. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki pemaparan materi, untuk acara akan dibuka secara resmi terlebih dahulu oleh Ketua Umum DPP IAPI, Bapak Sony Sumarsono. Kepada Bapak Sony Sumarsono, kami persilahkan. Terima kasih, Diani. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Arfan, Pak Heri. Terima Oke, kasih Pak ini Sony. bisa meluangkan waktu di hari Sabtu untuk kembali menyampaikan program studi S2 pengadaan yang sudah berjalan 2 kelas, Pak ya? Dua, dua Dua batch? kelas, dua kelas, betul, Dua betul. kelas sudah ya? Ya, ini mudah-mudahan masuk akan masuk kelas ketiga nih di awal tahun, Pak. Prof. Afan ya? Nah, insya Allah bulan Februari akhir, Pak. Oh, Februari akhir ya? Ya, jadi eh, terima kasih. Ini kesempatan baik buat Bapak Ibu sekalian untuk eh, mendapatkan informasi mengenai program S2 pengadaan barang dan jasa yang merupakan juga kolaborasi Universitas Diponegoro dengan IAPI. Dan bagi IAPI sendiri ini merupakan bagian dari upaya menjalankan misi IAPI untuk mencapai visi membangun kapasitas nasional di bidang pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau selama ini banyak sekali program-program pendidikan yang formatnya berbentuk training dan sertifikasi, nah ini sekarang kita juga sudah memiliki program eh, akademis ya. Nanti jelasnya akan disampaikan oleh Prof. Arfan dan Pak Heri yang akan memandu diskusi juga. Jadi sempatkan waktu Bapak Ibu sekalian untuk menggali informasi lebih banyak sehingga eh, buat Bapak Ibu sekalian yang memang punya rencana melanjutkan program studi ini menjadi salah satu pilihan program studi S2 khususnya ya. Ya mudah-mudahan sih nanti ada S3-nya mungkin Pak Prof. Arfan ya. Saya nggak tahu juga nih Insya mekanisme. Allah tahun depan, Pak. Insya Allah. Insya Allah tahun depan ya. Oke. Eh, pada kesempatan ini saya sekalian mau ini nih mau berbagi cerita sedikit. Kebetulan minggu lalu saya eh, baru saja menghadiri ada eh, Circular, Circular Supply Chains Forum and Expo di Taiwan kebetulan di Kaohsiung kota. Kaohsiung itu eh, Taiwan bagian selatan itu kota industri di sana. Nah, jadi di sana ada forum, kebetulan saya diminta jadi keynote juga di sana dan
Yang menariknya di situ ada expo, dan expo itu pesertanya ada sekitar seratusan booth gitu ya, lumayan besar gitu. Tapi itu menampilkan hanya produk-produk atau inisiatif dari pemerintah, dari kampus mengenai program keberlanjutan, khususnya itu sustainable procurement. Nah, yang menarik adalah karena kebetulan di sana memang kota industri ya, jadi banyak sekali industri. Jadi isinya itu eh, 40% itu memang industri yang sudah mapan, yang sudah lama. Tapi 60% itu startup company. Tapi startup ini startup sustainability. Jadi startup yang eh, memang menghasilkan produk-produk atau mengolah produk-produk dalam rangka membangun circular economy. Dan rata-rata itu usianya di bawah 5 tahun semua. Dan kalau saya tanya, awalnya ini dari mana? Awalnya itu dari riset di universitas yang didukung oleh industri. Jadi ini kolaborasi antara kampus dengan industri, kemudian di, didorong juga oleh mereka ada macam kayak Kementerian Perekonomiannya lah gitu ya, kayak yang mengkoordinir gitu ya inisiatif ini. Kemudian juga mengundang ini apa namanya investor dan para entrepreneur. Jadi itu 60% itu startup yang entrepreneur di bidang yang sifatnya keberkelanjutan. Kalau melihat produk-produknya very inovatif. Memang makanya itu rata-rata dihasilkan dari riset di universitas. Which is saya ngelihatnya ini kayaknya sebuah pattern dan ini pola yang saat ini akan berkembang dalam beberapa dekade ke depan ya kalau saya ngelihat karena kita punya program besar kan SDG itu kita menuju apa tuh net zero apa segala macam which is yang saat ini drive-nya makin besar. Eh, ini kebetulan case sustainability, tapi sebenarnya bisa juga untuk hal-hal lain gitu ya. Tapi yang menarik adalah yang saya ingin angkat, bagaimana kolaborasi antara government, industri, dengan kampus, dengan bisnis, untuk sebuah program tertentu keren. Nah, ini mudah-mudahan ini kita kolaborasi dari asosiasi kami dengan kampus. Mungkin nanti juga kita bisa linkkan banyak juga dengan pemerintah, LKPP, mungkin nanti dengan kalangan dunia usaha bisa menghasilkan karya-karya yang memang bisa menjawab persoalan-persoalan terkini di masyarakat gitu ya. Saya kira itu aja mungkin sekedar berbagi cerita, mudah-mudahan nanti memperkaya diskusi juga. Terima kasih sekali lagi Prof. Arfan, Pak Heri, dan jajaran dari Universitas Diponegoro, dan juga Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktu berdiskusi pada pagi hari ini. Terima kasih. Dengan ini saya nyatakan dibuka untuk acara pagi ini. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sandi Sumarsono atas pembukaan acaranya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum memasuki acara selanjutnya, dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk membuka terlebih dahulu kameranya dengan menggunakan virtual background yang sudah kami sediakan untuk sesi dokumentasi. Silakan kepada Mas Fauzi untuk dibantu sesi dokumentasinya. Baik, terima kasih Mbak Diani. Mohon izin Bapak Ibu untuk dibantu aktifkan kameranya. Di sini ada dua slide, mungkin slide yang pertama. Mungkin Bapak Ibu kalian bisa dibantu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk slide yang pertama dulu. Satu, dua, tiga. Baik, untuk slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Diani. Terima kasih Mas Fauzi atas pengarahan dokumentasinya.
Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi untuk acara akan saya serahkan langsung kepada moderator kita pada pagi hari ini, kepada Bapak Dr. Heri Suliantoro, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Diani. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Terutama pertama-tama saya sampaikan terima kasih untuk Pak Sony Sumarsono yang sudah membuka acara ini dan menginisiasi ini kegiatan ini. Ini yang kedua kali ya Pak Sony, sepertinya. Kemudian seluruh jajaran di pengurus ya, DPP YAPI dan Bapak Ibu yang hadir di acara webinar ini. Ya, terima kasih. Ini kesempatannya saya diberi eh, waktu untuk memoderasi gitu ya diskusi kita mengenai S2 pengadaan. Ya, jadi seperti sampaikan Pak Sony bahwa kita sudah dua angkatan ini yang berjalan ya. Kemudian satu angkatan lagi nih sudah mendaftar. Mungkin Pak Arfan nanti bisa menjelaskan detailnya ya. Sudah ada pendaftarnya kurang lebih 22 ya Pak Arfan ya untuk gelombang pertama ini. Kemungkinan nanti masih ada gelombang yang kedua. Nah, jadi kita harapkan nanti ada beberapa lagi ya yang kalau Bapak Ibu berminat untuk melanjutkan studinya di S2 pengadaan ini masih ada waktunya ya, nanti untuk pendaftaran. Nah, secara detail di sini sudah hadir Prof. Arfan Bahtiar yang nanti akan menjelaskan mengenai eh, apa itu pendidikan S2 pengadaan ya di Teknik dan Manajemen Industri Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Jadi nanti Pak Arfan eh, bisa membantu kita semua. Bapak Ibu silahkan nanti bisa berdiskusi, ya, menanyakan informasi apa saja ke Ketua Program Studi Pak Arfan Bahtiar. Ya, untuk menyingkat waktu, saya berikan waktu dan tempatnya untuk Prof. Arfan Bahtiar. Silahkan, monggo Pak Arfan. Baik, terima kasih Pak Dr. Heri Suliantoro, ini kolega saya yang semangat sekali untuk S2 pengadaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali di acara Kupas Tuntas S2 pengadaan Universitas Diponegoro yang bekerja sama dengan YAPI. Saya senang sekali Bapak Ibu sekalian berada di sini menjadi bagian dari YAPI untuk bekerja sama ya mengembangkan SDM yang unggul di bidang pengadaan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang di sini mungkin sudah secara eh, praktis ya sudah menjalani kegiatan pengadaan, mungkin bahkan sudah sertifikasi level yang tinggi gitu ya. Nah, kami mencoba memberikan eh, pengkayaan pengetahuan ya eh, dari sisi akademik kepada Bapak Ibu sekalian ya melalui kerjasama antara S2 Teknik dan Manajemen Industri Undip dengan IAPI untuk super spesialis eh, manajemen pengadaan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sony, jadi kolaborasi semua pihak menjadi kata kunci barangkali ya untuk eh, lebih optimal ya dalam mencapai tujuan bersama ya. Jadi kalau hanya satu pihak bergerak, yang lain tidak support ya nanti tidak optimal. Nah, dengan kolaborasi saya pikir kita bisa mencapai tujuan bersama yang lebih cepat dan lebih optimal. Baik, kemudian sebelum saya menampilkan materi atau share PPT, saya cerita sedikit Pak Sony terkait dengan progres S2 pengadaan. Jadi, Alhamdulillah kita sedang berproses untuk angkatan yang ketiga. Angkatan pertama 6 orang, angkatan kedua 15 orang. Ini angkatan ketiga
terdaftar kemarin ikut tes wawancara untuk gelombang pertama eh, pendaftaran ada 18 Pak Heri tepatnya Pak Heri 18. Jadi kita berharap nanti di gelombang 2 bisa lebih banyak lagi Pak Sony, dan variasi pendaftarannya sudah mulai ke BUMN-BUMN. Ada dari Pertamina, dari eh, juga dari unit pembangkit di Sumatera ya. Kemudian juga dari Bank Indonesia. Ini Pak Sony ada kemarin ada 10 orang kalau nggak salah di Bali Bank Indonesia yang jabatannya sudah di level middle management. Jadi ini satu perkembangan yang baik saya pikir ya. Jadi eh, bagi Bapak Ibu yang hadir di sini ya tidak usah ragu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin nanti akan berinteraksi dengan berbagai latar belakang eh, bidang pekerjaan yang tentunya juga ini akan memberikan banyak manfaat ya. Yang pertama tentu network ya yang akan dibangun ya. Kemudian yang kedua tentu pengalaman-pengalaman praktis di lapangan dari berbagai bidang pekerjaan. Baik, itu Pak Sony yang bisa sampaikan terkait dengan progres. Ya, saya yakin ya ke depan ya kita bisa eh, mengembangkan S2 pengadaan ini lebih optimal lagi. Mohon izin Bu Diani untuk share ya. Silakan Pak. Baik, jadi S2 manajemen pengadaan ya super spesialis itu berada di bawah prodi Magister Teknik dan Manajemen Industri. Jadi eh, ini berada di bawah Departemen Teknik Industri dan masuknya di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Jadi saya eh, kebetulan sudah eh, menjabat Kaprodi 2 kali, ya ini yang terakhir ya. Saya berharap ini bisa menjadi eh, bagian dari capaian eh, Departemen Teknik Industri. Baik, saya cerita sedikit tentang prodi S2 Teknik dan Manajemen Industri. Jadi S2 Teknik eh, dan Manajemen Industri sudah masuk ke tahun ke-8 ya. Tahun 2017 berdiri ya. Kemudian ini sudah tahun ke-8 dan kami sudah terakreditasi unggul di tahun 2023. Jadi sekali lagi dengan akreditasi unggul saya pikir tidak ada keraguan lagi bagi Bapak Ibu sekalian untuk belajar di tempat kami. Kemudian eh, kami mencoba menyusun kurikulum S2 pengadaan ya berdasarkan diskusi yang panjang sekali ya Pak Heri ya dengan tim di IAP yang tentunya ini hasil perasan eh, yang kesekian dari diskusi yang mencoba menawarkan materi yang memang secara praktis dibutuhkan di lapangan ya, sebagai basic pengetahuan akademis. Kemudian untuk hari ini saya eh, mencoba menjelaskan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan matrikulasi, kemudian juga struktur mata kuliah, kemudian bidang minat, kemudian perkuliahan dan biaya studi. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada sekiranya yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan, bisa ditanyakan saat sesi diskusi. Ya. Kalau saya lihat ini peserta sudah mencapai 67, satu hal yang baik dari jumlah pendaftar ada 95, tadi saya informasi dari Bu Diani, jadi sudah hampir 60%. Baik, yang pertama terkait dengan matrikulasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi eh, prodi ini tentu inputan dari basic S1 Bapak Ibu sekalian mungkin bermacam-macam ya. Ada yang dari bidang engineering, ada dari bidang mungkin eh, basic science ya, ada yang bidang dari economic management ya, bisnis ya, ada yang bidang dari kesehatan, ada yang bidang dari ilmu
sosial, dan lain-lain. Banyak sekali. Ada yang basicnya eh, vokasi D4. Nah, jadi kami memandang perlu menyamakan pengetahuan dasar tentang teknik industri ke Bapak Ibu sekalian, sehingga bagi Bapak Ibu sekalian yang S1-nya non-teknik industri, nanti akan kita wajibkan untuk mengikuti matrikulasi. Matrikulasi. Kemudian juga yang S1-nya dari teknik industri, tapi kita menganggap masih perlu untuk mendapat pembekalan, kita juga wajibkan untuk mengikuti matrikulasi. Nah, matrikulasi dilaksanakan secara online sebelum kuliah resmi berjalan. Ya, kira-kira ketika Bapak Ibu sudah diumumkan diterima, kita akan mulai mengkoordinasikan pelaksanaan matrikulasi. Ya, karena kita mengejar agar matrikulasi bisa selesai sebelum perkuliahan. Idealnya begitu, ya Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang susah ya, karena Bapak Ibu banyak yang bekerja, ya, sehingga kalau waktunya dilaksanakan sore itu tidak bisa selesai ya sebelum perkuliahan dimulai. Tapi tidak apa-apa, paling tidak upaya itu sudah kita coba laksanakan. Kemudian ada empat mata kuliah yang akan disampaikan dalam pelaksanaan matrikulasi. Yang pertama terkait dengan metode kuantitatif, kemudian ada production planning, inventory control, human factor and ergonomic, dan cost analysis and estimation. Jadi ada 4 mata kuliah, masing-masing bobotnya 2 SKS yang akan disampaikan via online. Baik, itu. Untuk yang berikutnya, jadi di S2 Teknik dan Manajemen Industri itu ada 5 bidang minat dasar ya yang sudah kita siapkan. Tetapi kita bekerja sama dengan IAPI, kemudian kita mengembangkan super spesialis atau bidang minat baru yang disebut dengan manajemen pengadaan. Nah, untuk kelas ini, ya, jadi kelas Bapak Ibu sekalian itu di bidang minat pengadaan. Jadi jangan lupa ketika Bapak Ibu mendaftar di sistem yang disediakan oleh Undip, ya, memilih konsentrasi ini, ya, karena konsentrasinya macam-macam. Bapak Ibu bisa milih manajemen pengadaan. Baik, kemudian untuk struktur mata kuliah, jadi sesuai dengan peraturan yang baru ya tahun 53 kalau nggak salah. Jadi tadinya kurikulum yang lama itu ada 36 SKS, kurikulum yang baru sekarang 54 SKS ya. Lebih banyak secara jumlah SKS, tapi tidak perlu khawatir ya. Ini hanya sekitar angka ya, tapi kalau struktur kurikulumnya hampir sama ya dengan kurikulum yang 36 SKS ya. Jadi ada beberapa yang tadinya tidak ada bobot SKS-nya, sekarang kita tambahkan ada bobot SKS-nya, seperti laporan penelitian ya di semester 3 itu sudah ada bobot SKS-nya 6 SKS ya. Kemudian juga ada seminar hasil itu ada bobotnya sendiri. Submit paper ya sebagai syarat lulus juga ada bobotnya sendiri. Ya, kemudian publikasi ya itu ada bobotnya lagi. Sidang tesis juga ada bobotnya. Jadi jumlah mata kuliahnya relatif tidak berubah signifikan ya untuk kurikulum baru 2024. Untuk semester 1, Bapak Ibu akan mengikuti 7 mata kuliah ya. Jadi ada falsafah, teknik dan manajemen industri, kemudian sistem thinking, kemudian procurement and supply chain management, strategic sourcing, analisis data, kemudian metodologi riset, dan seminar teknik dan manajemen industri. Bobotnya total 18 SKS. Kemudian yang semester 2 ada 15 SKS, jadi Bapak Ibu nanti di sini akan mengambil mata kuliah wajib minat manajemen pengadaan, ya. Kemudian juga mata kuliah pilihan minat yang itu nanti didiskusikan bersama teman-teman satu kelas ya untuk bisa mengambil mata kuliah pilihan minatnya. Ya. Kalau jumlahnya banyak mungkin bisa dibagi lagi ya kelompok mata kuliah minat A, B, kemudian kelompok mata kuliah minat B, C misalkan. Bisa seperti itu kalau jumlahnya banyak. Jadi lebih variatif nanti pilihan minatnya.
Kemudian nanti ada seminar, diharapkan Bapak Ibu sekalian di semester 2 sudah bisa seminar proposal ya. Jadi eh, kalau bisa seminar proposal di semester 2 harapannya sebenarnya semester 3 bisa selesai ya. Kemudian semester 3 ada laporan penelitian, seminar hasil, jadi sudah ada kuliah lagi Bapak Ibu sekalian. Semester 3 dan semester 4 sudah tidak ada kuliah lagi. Jadi praktis kuliahnya hanya di semester 1 dan semester 2. Baik, nah ini beberapa mata kuliah eh, minat ya. Ada 10 yang coba kita tawarkan ya. Eh, Nanti Bapak Ibu bisa milih dua ya, at least dua, paling tidak dua ya dari 10 ini. Ya, tentu hasil diskusi bersama ya dengan teman-teman yang lain. Kemudian bagaimana teknis perkuliahannya? Ini mungkin banyak yang bertanya karena ini yang paling penting ya agar Bapak Ibu tetap bisa eh, bekerja tapi juga belajar ya. Nah, yang pertama kelas matrikulasi tadi sudah saya jelaskan nanti via online ya. Kemudian ada kelas offline dengan menggunakan sistem blok ya. Jadi Bapak Ibu 1 minggu akan kita minta hadir offline ya selama 5 hari ya persisnya ya untuk hadir di kampus Universitas Diponegoro untuk mengikuti kuliah secara offline dari pagi sampai sore. Jadi eh, saya pikir ini cukup efektif lah ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil jatah cuti ya di tempat kerja masing-masing ya untuk semester ini. Kemudian di eh, setelah pelaksanaan kuliah offline, Bapak Ibu bisa mengikuti kuliah online. Jadi kalau dihitung kira-kira offline itu 3 sampai 4 pertemuan ya per mata kuliah. Ya, kira-kira seperti itu ya, 3 4 pertemuan ya per mata kuliah. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengikuti kuliah secara online. Jadi sisanya praktis dilaksanakan secara online. Nah, pelaksanaan kuliah secara offline itu yang menggunakan sistem blok itu dilaksanakan pada semester 1 dan semester 2. Ya. Jadi di semester 1, semester 2 ini mungkin belum tertulis di sini. Ya. Jadi semester 1 dan semester 2. Nah, untuk semester 2 nanti Bapak Ibu bisa eh, berdiskusi dengan teman-temannya ya untuk menentukan jadwalnya. Ya, karena kalau dilaksanakan bareng dengan yang angkatan baru kita agak susah untuk mengatur jadwalnya. Nanti mungkin bisa dilaksanakan setelah UTS ya, perjanjian dengan yang lain dilaksanakan kuliah secara offline. Baik. Nah, bagaimana dengan biaya studi? Ya, jadi biaya studi kita mengikuti peraturan yang ada di Undip ya. Pendaftaran itu 750.000, matrikulasi 3 juta bagi Bapak Ibu yang wajib mengikuti matrikulasi. Kemudian ada SPI dan SPP. Ya, SPI itu sekali ya, matrikulasi juga sekali. Yang SPP itu per semester ya, eh, 10 juta. Kemudian kami juga ada biaya pengembangan kapasitas mahasiswa ya. Bentuknya itu nanti sertifikasi sesuai kesepakatan antara Undip dengan IAPI. Ya, jadi semester 2 Bapak Ibu akan diminta membayar 7 juta untuk sertifikasi sebenarnya untuk Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta ya. Kemudian semester 3 juga ada biaya pengembangan kapasitas untuk peningkatan keterampilan menulis paper, riset, ya, dan lain-lain. Itu terkait dengan biaya studi. Kemudian terkait dengan SDM yang kami miliki, jadi Bapak Ibu sekalian, kita memiliki dokter sebanyak 17, 4 di antara sudah berguru besar, dan ini Pak Heri ini kelihatannya sebentar lagi insya Allah ya kita doakan bersama ya mudah-mudahan proses usulan guru besarnya bisa lancar ini ya sehingga kita bisa menambahkan eh, beberapa dosen yang guru besar nanti ada juga Pak Dr. Purnawan Adi Wicaksono yang sebentar lagi akan guru besar juga insya Allah kemudian ada eh, Ibu Dr. Ratna insya Allah kemudian ada satu lagi Ibu Dr. Novi. Baik, kami punya variasi eh, bidang bidang keahlian dari Bapak Ibu pengajar yang berbeda-beda. Jadi ini paling tidak akan menambah hasanah ya keilmuan Bapak Ibu sekalian dari berbagai perspektif.
Kemudian juga, nah siapa yang boleh mendaftar? Tentu Bapak Ibu yang bisa mendaftar ya paling tidak sudah S1 atau D4 ya. Nah, dan seperti itu ya. Dan juga dari berbagai bidang eh, prodi ya atau jurusan ya. Dari engineering ya, kemudian dari matematika, manajemen atau teknologi. Kemudian ketika ada pertanyaan, Pak, kalau saya dari sosial science bagaimana? Biasanya nanti kan saya tanya, Bapak Ibu sudah punya portofolio pekerjaan seperti apa ya. Oh, saya ngurusi pengadaan ini itu ya. Oke, itu jadi bekal paling tidak jadi eh, pertimbangan kami lah untuk eh, menerima Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian jadi relatif luas ya Bapak Ibu sekalian bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar di tempat kami. Kemudian terkait dengan apa syarat, Bapak Ibu bisa melihat syarat ini di websitenya ya. Ini sekarang yang baru tidak perlu mengumpulkan ya, jadi mengumpulkannya via online di websitenya pmb.undip.ac.id ya. Bapak Ibu bisa mengikutinya di sana. Nah, jadi kemana harus mendaftar? Bapak Ibu bisa membuka eh, website www.pmb.undip.ac.id ya. Nah, gelombang kedua rencananya itu akan dibuka mungkin akhir November ini ya. Jadi silakan bisa mulai siap-siap lah ya untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait pendaftaran. Kemudian silakan Bapak Ibu bisa menghubungi ya saya ya atau Mas Isroi, ini ada staf teknik kami. Sekiranya ada pertanyaan terkait dengan eh, problem-problem atau syarat-syarat di proses pendaftaran. Jadi kami eh, menyiapkan beberapa kelas sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tapi untuk kelas IAPI adalah kelas kerjasama yang memang dilaksanakan sore hari ya setelah Bapak Ibu bekerja. Karena tentu banyak dari Bapak Ibu sekalian yang pagi sampai sore bekerja, jadi kami mewadahi ya eh, constraint itu ya dengan melaksanakan kuliah di sore sampai malam hari. Baik, ini flyernya ya nanti bisa di eh, Mbak ya Mbak Diani bisa share di eh, apa namanya chat ya mungkin ya bagi Bapak Ibu yang ingin lebih detail bisa lihat di flyer kami. Kemudian ini dan baik terima kasih atas waktunya Pak Dr. Heri. Eh, saya kembalikan kepada Pak Dr. Heri. Ya, menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Terima kasih ini Prof. Arfan Bahtiar yang sudah mencoba untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai pendidikan S2 pengadaan ya. Jadi sekali lagi memang Bapak Ibu pendidikan ini ditawarkan untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan juga kemampuan untuk menganalisis ya Bapak Ibu ya. Jadi memang berbeda dengan program pelatihan sertifikasi. Sehingga nanti seperti disampaikan oleh Prof. Afan, bahwa nanti Bapak Ibu akan dilengkapi dengan berbagai perspektif pengetahuan gitu ya, terutama yang terkait dengan manajemen pengadaan. Ya, karena kalau di teknik industri ini kan sebenarnya banyak pengetahuan yang relate ya dengan manajemen pengadaan dan melengkapi tadi ya pengetahuan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau proses pengadaan di institusi kita. Dan juga tentunya ini untuk membantu pengembangan karir Bapak Ibu ya, supaya lebih optimal. Ya, ya. Sementara saya buka untuk pertanyaan, ini ada yang dari chat ya, tapi saya buka kesempatan pertama untuk diskusinya secara langsung, silahkan Bapak dan Ibu. Ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Pertanyaan boleh, pendapat atau mungkin masukan begitu ya, usulan terutama bagaimana nanti perkuliahannya, bagaimana nanti proses pembiayaannya, silakan Bapak Ibu ya, dan juga bisa saja nanti materinya begitu ya, apa yang nanti ingin disampaikan
Bapak Ibu ketahui. Silahkan. Oh, baik. Kalau belum ada, ini saya bacakan saja ya Pak Arfan dari Silakan Pak Heri. beberapa chat yang masuk di sini. Untuk yang pertama, eh, apakah perkuliahan tadi ya dilakukan secara daring, luring, atau blending? Yang tadi mungkin itu yang yang menjadi concern dari salah satu peserta di sini. Dan juga yang kedua sekalian, perkuliahan secara online apakah ada izin dari Dikti? Ya. Kemudian nanti sekalian ini bisa dijawab izin bertanya apakah bisa perkuliahan diikuti secara online. Jadi sama ya, kalau bisa mungkin banyak pegawai di tempat kami yang berminat. Itu dulu Pak Arfan silahkan bisa dibantu untuk menjawab dan menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Heri. Ini memang pertanyaan yang selalu muncul ya Pak Heri ya di Ya. event-event webinar seperti ini. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kami kembali sekali lagi menegaskan eh, apa ya pemahaman atau eh, kita mengertilah Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk mendaftar ini sebagian besar hampir 95% itu adalah orang-orang yang eh, sudah eh, ya sudah bekerja dan ada kendala ketika kemudian kuliah dilaksanakan secara offline, full offline. Nah, jadi kami mencoba mewadahi ya eh, eh, peluang ini ya. Jadi kita kemudian menyusun skema kerjasama dengan IAPI melalui kelas. eh, Sebenarnya kita tidak full online ya Bapak Ibu sekalian ya, tidak full online. Jadi kita tidak perlu kemudian izin ke dikti ya, karena kita mau tidak kelas yang full online ya. Kalau yang full online memang betul ya. Makanya kita meminta Bapak Ibu sekalian hadir secara offline ya selama 1 minggu per kuliah dengan model blok seperti itu ya. Jadi memang ini salah satu terobosan yang bisa kita lakukan ya untuk membantu Bapak Ibu sekalian ya, belajar secara akademik di bidang manajemen pengadaan eh, yang tentunya eh, kalau paksakan secara offline tidak memungkinkan, kira-kira seperti itu. Itu Pak Iri. Eh, Ya, mungkin secara teknis Pak bisa mhm, dijelaskan Pak Arfan harinya kalau yang blok 1 semester setiap tadi ya semester tadi mhm, 1 minggu di depan mhm. itu mulainya hari Senin Ya, sampai Jumat begitu ya? Jumat, betul ya. Dari pagi jam setengah 8 sampai jam 5 lah kira-kira seperti itu ya. Sampai jam 5 berarti kira-kira per hari itu bisa 4 mata kuliah ya, 3 SKS ya. 4 mata kuliah, 3 SKS, berarti kalau total 5 hari sekitar 20 mata kuliah, 3 SKS. Jadi kira-kira pertemuan kita dalam 1 semester itu kan ada 14 kali Betul, pertemuan, 14 kali, 2 kali UTS dan satu UAS. UTS, satu AS, ya Nah, betul. jadi yang di awal blok itu, supaya Bapak Hmm. Ibu pahami, itu berarti kira-kira 3 pertemuan ya Pak ya. Ya, 3 Se- pertemuan, betul. Sedangkan sisanya 11 11 kali pertemuan itu kita lakukan secara online. online. Termasuk UTS dan UAS juga online. Online. Jadi sebenarnya ada 13 pertemuan yang kita lakukan secara online ya. Ya, Ya, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian mengenai izin kan tidak ada karena memang kita mengikuti peraturan direktor kita ya Pak Afran ya. ya, betul. Nah, jadi Artinya kita eh, penyelenggaraannya. secara apa namanya offline ya. Jadi basicnya ada kelas offline-nya. Jadi kalau yang online murni mungkin harus izin ya. Jadi memang kita kemudian ada eh, apa namanya offline-nya selama 1 minggu dengan model sistem blok.
Itu Ya. Pak Pandev ya, Rudiarto ya dari Kabupaten Berau ini ya. Heeh. Nah, silakan. Kemudian mengenai beasiswa ini, Pak. Ini ada Ya, pertanyaan. ya pertanyaan menarik. Kita, saya sudah berkomunikasi juga dengan Bu Suharti ya, Pak Heri ya, Ya, eh, LKPP. untuk menyiapkan mungkin untuk bekerjasama dengan eh, Bappenas ya, Bappenas ya untuk program beasiswa. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerahnya menyediakan program beasiswa, saya pikir inisiatif yang baik Pak Heri itu ya. Dan kita tentu bisa memfasilitasi lah ya. Ya. Kemarin secara khusus ya, Pak Arfan, Bu Ya, Suharti dari LKPP itu ke Undip prodi ya. kita, gitu ya, Mhm. membahas mengenai S2 pengadaan ini. Dan sepertinya ini nanti bisa kita tindak lanjuti ya. Kemarin Bu Betul Pak Heri. Suharti Betul. bertamu ke prodi sini, ya, Mhm. prodi S2 pengadaan TNI Undip. Dan eh, menjajaki ya Pak Arfan untuk Mhm, betul. beasiswa dengan LPDP atau Kementerian Keuangan ya. Bappenas ya, Bappenas juga. Oh Bappenas ya. Ya. Nanti kita akan tindak lanjuti dalam minggu depan ini ya Insya Pak Allah Arfan. tanggal 7 mungkin Pak Heri ya, tanggal 7 Iya, Desember ya, kita akan ke LKPP. Ini ada Jakarta. yang raise hand ini Pak Febrianto. Silakan Silahkan Pak Pak. Febri. Ya, izin bertanya Pak, saya Ya, Pak ya, Febri Pak. ya, Jelas suaranya silakan. Pak? Jelas, Jelas, jelas jelas. sekali, Pak. Ya, saya dari Sulawesi Pak, Sulawesi Tenggara Pak, Kabupaten Muna. Ya, Jauh ini ya, Pak dari silakan Pulau Pak Febri. Sulawesi. Pak, kebetulan saya sudah Silakan lama tertarik Pak. ini Pak. Sudah pernah juga lihat flyer-flyernya ini dari Universitas Diponegoro tentang ini manajemen pengadaan. Kebetulan saya kan S1 teknik industri Pak. Nah, sekarang lagi kecimpung di tim Ya, pengadaan barang dan jasa. Saya tugas di betul. UKPPJ Kabupaten apa? Salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Nah, kebetulan saya sangat tertarik dengan program ini. Hanya yang jadi kendalanya ini kan Pak jarak. Jarak antara di kita harus ke Semarang dengan di Sulawesi ini Pak. Kebetulan Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, Apakah yang tadi tadi kan sempat saya lihat Bapak ada yang blok ya 1 minggu full hmm, untuk hmm, perkuliahan secara offline. Nah, betul. kemudian selain itu saya lagi Pak yang harus kita hadirnya itu eh, perkuliahan apa saja untuk misalnya offline kan yang lain tadi kan online semua Pak. Nah, yang itu kalau misalnya yang saya Mhm, mau tanyakan seperti misalnya seminarnya nanti Pak, misalnya seminar proposal, seminar penelitian dengan apa tesisnya, apakah mhm, harus harus offline lagi, hadir langsung di Undip atau bagaimana Pak? Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan juga, eh, apakah dari Undip bisa, misalnya kami dari Kabupaten Muna, Pak, misalnya kami dari Kabupaten Muna mengajukan kerjasama seperti tadi yang Bapak sampaikan, mhm, kerjasama mhm, dari Pemda, dari pemerintah Kabupaten Muna mengadakan kerjasama dengan Undip untuk membiayai, misalnya kami dari Kabupaten Muna ada berapa orang untuk kuliah di Undip pakai biaya dari pemerintah Kabupaten Muna kerjasamanya itu bagaimana Pak? Misalnya mhm, tahapan-tahapannya untuk kerjasamanya itu bagaimana? Mungkin begitu Pak karena kita ada juga beberapa teman-teman ini di UKPBJ Kabupaten Muna tertarik dengan program ini. Makanya kita mau mengusulkan di pemerintah daerah apakah bisa dialokasikan anggaran untuk 2025 beasiswa dari pemerintah daerah Kabupaten Muna. Makanya saya mau tanyakan ini tahapannya bagaimana, Pak? Nah, supaya misalnya kita ini kan lagi pembahasan, Pak. Apakah nanti bisa kita mengusul ke Bapeda kan, Bapeda Kabupaten Muna untuk mhm. dimasukkan begitu. Mungkin itu dulu, Pak. Itu pertanyaannya, Pak. Ya, Ya, baik. silakan. Ada 2 pertanyaan nih Pak Arfan, silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan juga selalu muncul ya, yang terkait dengan seminar proposal ya, apakah secara
online atau secara offline. Jadi kami mendorong Bapak Ibu untuk bisa hadir secara offline ya, mendorong ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi eh, nanti tentu kita akan melihat situasinya lah ya, artinya situasinya case by case ya. Eh, Misalkan kenapa tidak bisa hadir secara offline untuk seminar? Karena tentu kan akan lebih efektif ya Bapak Ibu sekalian ya mengikuti seminar proposal ya itu secara offline ya. Tapi ketika situasi memang tidak memungkinkan, ya bisa saja secara online. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi ya, paling tidak harus ada sekali saat sidang mungkin ya, sidang tesis ya, nah, itu tidak bisa ditolerir lah, istilahnya harus hadir secara offline ya, biar yang paling tidak kita juga lebih kenal ya, lebih banyak berdiskusi ya secara efektif dalam sidang secara offline. Kira-kira seperti itu ya, Pak Febrianto ya. Kemudian terkait dengan beasiswa atau kerjasama. Jadi kami kemarin menerima tamu dari eh, Murung Raya ya Kalimantan Pak Heri ya, Ya, Kalimantan Tengah ya. Tengah. Ya, Kabupaten Murung Raya mereka juga bertanya tentang problem ini ya. Jadi prinsipnya gini Bapak Ibu sekalian, kami bekerja sama dengan IAPI, tapi kemudian kalau dari Pemda-Pemda kemudian eh, mengusulkan kerjasama ya bisa saja nanti artinya Pemda bekerja sama dengan Fakultas Teknik untuk mengirimkan stafnya belajar di tempat kami ya. Kemudian melalui PKS saja Pak ya, sederhana saja PKS ya. Kemudian dengan dasar itu nanti kita akan sampaikan ke universitas mengenai prosedur pembiayaan transfer SPP karena biasanya kan kalau di Pemda itu kan anggarannya berbeda ya dengan kami ya. Kami sudah deadline harus bayar SPP tapi di Pemda belum selesai prosesnya gitu ya. Nah, dengan dasar PKS itu maka bisa nanti mengajukan penundaan kan seperti itu ya. Nah, penundaan pembayaran kan seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Febrianto. Jadi bisa saja ya, misalkan 5 orang, nah, nanti ada PKS sederhana saja PKS ya kerjasama. Kemudian SPP-nya kan kita mengikuti SPP reguler yang ada di Undip ya. Nah kemudian kalau ada eh, nanti kan misalkan untuk beasiswa itu kan itu ranahnya artinya dikelola sendiri oleh Pemda dengan mahasiswa ya, bukan dengan kami. Nanti kalau dengan kami malah repot lagi ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak Febrianto. Jadi Nah, kalau maksudnya begitu ya seleksinya Pak Pak, Febri. bagaimana Pak? Kalau Gimana? seleksinya Pak untuk mendaftar begitu gimana Pak? Nanti daftar via online Ada- Pak, via Oh online, begitu ya. via online. Jadi nanti Tapi seleksinya tapi semuanya gini Pak online. Arfan, Hmm. kalau bentuknya kerjasama khusus kan mestinya pendaftaran juga meskipun mengikuti sistem, Mm-mm. tapi waktunya itu kan bisa tidak harus mengacu ke sistem gitu ya. Iya, apa namanya? Kalau jumlah banyak mungkin bisa ya LP2MP mewadahi itu Pak Heri. Tapi biasanya kalau kecil-kecil ya mungkin 1 2 orang mereka kan ngurusinya repot ya. Kalau ngurusi 1 2 orang. Tapi kalau jumlah banyak, misalkan 15 20 gitu LP2MP di panitia pendaftaran biasanya mau memfasilitasi eh, apa namanya prosedur ujian khusus lah untuk kelas kerjasama ini. Tapi Intinya kan Pak Febri kan ada semacam apa namanya dokumen yang untuk pengajuan beasiswa kan gitu ya Pak ya, betul, dengan betul. melalui PKS tadi eh, kan Pak, PKS PKS. PKS tadi tadi gitu ya untuk betul. Heeh. mengalokasikan di Pemda beasiswa Mm-mm. untuk pendidikan. Begitu kan nih maksudnya Pak Febri? Ya, secara khusus ya bisa. Ya, terus yang tadi Pak seleksinya lewat itu PMB Undip saja. Iya, PMP Kalau online, misalnya Pak. kita, Online, jadi iya. nanti ada seleksinya online. Nah, wawancara juga online, jadi nggak perlu hadir di Semarang. Oh iya Pak, siap Mhm. siap. Nah, itu Pak Febri ya, cukup jelas ya Pak Febri ya. Ya Pak, Oh makasih iya, Pak. mungkin itu juga mengenai pembimbingan itu Pak Mhm. Arfan. Mhm. Mekanismenya kan juga tidak harus hadir ya, Betul, mestinya ya. nanti via online ya, Ya zaman online sekarang. pembimbingan Nah, tesis itu ya. mhm. Begitu Pak Febri ya, jadi sekarang Ya udah Pak, zamannya online ya.
Jadi banyak model-model hibrid ya. Saya ada alumni kita Pak Eri yang kerja di dulu di Berau ya, kemudian tapi di eh, apa di tambang batu bara ya, grupnya Sinarmas ya. Eh, saya tanya kerjanya online atau offline Mas? Nah, sekarang saya hadir offline cuma sehari Pak, sisanya online. Oh gitu ya. Oh jadi walaupun sudah nggak COVID juga bekerjanya tetap online ya, offline-nya hanya sehari. Jadi sudah model sudah biasa lah seperti itu. Ya, jadi kondisional ya Pak ya, kalau yang terkait dengan apa namanya seminar begitu ya. Ya, Nanti iya. biar Pak Arfan mempertimbangkan ya, Mm-mm. tapi diharapkan kalau bisa memungkinkan hadir Offline. ya hadir itu lebih baik Mm-mm. gitu ya. Baik, cukup Pak Febri Ya Pak, cukup Pak. informasinya. Baik, nanti kita tunggu follow up-nya ya Pak Febri. Nanti Iya Pak, keep kontak saja dengan Pak Arfan untuk ya Pak. apa kerjasamanya nanti kalau emang dimungkinkan. Baik, kemudian ini yang dari lulusan bahasa dan kesehatan bisa mendaftar. Ya, tadi saya sampaikan Pak Heri ya, yang seperti bahasa kesehatan, prinsipnya bisa daftar ya. Nanti kemudian akan ditanya ya, Bapak Ibu punya portofolio apa di bidang pengadaan. Oh, saya panitia, oh ini. Ah, dengan itu menjadi, atau saya fungsional pengadaan, itu menjadi bahan pertimbangan kami. Ya, gitu ya. Gitu. Hmm. Kemudian mengenai pembayaran ini biaya perkuliahan, Hmm. apakah dibayar sekaligus? Ya, Ya. monggo. Eh, untuk biaya yang dibayarkan di semester satu, ya, yang pertama tentu biaya pendaftaran, kemudian matrikulasi, kemudian SPI, ya, dan SPP. Jadi semester satu itu 10 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 750 ya, sekitar 18-19 juta ya untuk semester satu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian semester 2 Bapak Ibu akan membayar mengenai biaya pengembangan ya 7 juta plus biaya SPP berarti 17 juta. Semester 3 biaya pengembangan 5 juta plus 10 juta. Jadi 15 juta dan semester 4 hanya SPP saja. Ya. Gitu ya Pak ya, Pak Alim ya ini Pak Hari dari Pak Katobi ini. Jadi sebenarnya secara total berapa ya Pak ya, Pan? Berarti katakanlah 19 ditambah 17 ditambah 15 berapa itu Pak Heri? 19, 17, 36, 15 berarti 51 ya. 51 plus semester 4 10 juta Pak Heri. Oh, berarti Eh, 61 ya. 61 ya, seperti itu. Ya. Kemudian, tapi tadi ya Itu dibayarnya kalau ada tidak kalau sekaligus. kalau ikut matrikulasi Pak Heri, kalau tidak ikut Oh, matrikulasi ya berkurang 3 juta. ya. Kemudian untuk UTS apakah ada? Oh, tadi sudah dijawab ya Mm-mm. terkait dengan kehadiran tadi. Tapi ini ada pertanyaan untuk semester satu ada 7 mata kuliah. Untuk mata kuliah seminar teknik industri, apakah ada kuliahnya? Seminar teknik industri, apakah ada kuliahnya ini Pak Arfan? Ada nanti bisa kuliahnya via online aja nih, enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dosen di tempat kami ada 6 orang, nanti akan memberikan eh, apa ya update riset-riset ya terkait dengan Bapak Ibu yang akan memberikan materi. Ya, jadi nanti bisa, oh sekarang bisa riset begini, bisa begini. Bapak ini punya kompetensi ini, Bapak itu punya kompetensi itu, seperti itu. Jadi ini hanya menambah pengetahuan mengenai Pengetahuan ya, beberapa apa eh, apa ilmu begitu ya yang ya harus betul, eh, diketahui lah ya dan betul. dipahami Mm-mm. dalam mendukung nanti pembelajaran. Ya. Kemudian seleksinya ini Pak, apa saja Ya. materi yang diujikan? Ya. Seleksinya ada eh,
bahasa Inggris dan TPA ya, ya. Jadi ada tes bahasa Inggris dan TPA yang tertulis, kemudian ada tes wawancara, ya, wawancara eh, yang dilaksanakan secara online, ya. Eh, Nanti Bapak Ibu akan eh, bertemu apa wawancara dengan beberapa dosen kami yang akan mendalami beberapa pekerjaan Bapak Ibu sekalian, backgroundnya, ya, kemudian kesiapan beasiswa dan lain-lain, ya. Ya, seperti itu. Tesnya secara online ya Pak, ini ada Online, pertanyaan juga ya. betul online. Semua dilakukan secara online. Mhm. Kemudian untuk persyaratan TOEFL-nya apakah cukup dengan prediction test? Cukup Pak, cukup nggak apa-apa Pak. Ya. Cukup ya. Mhm. Baik, ini pertanyaan yang dari chat ini. Ada. Standar kelulusannya bagaimana ini Pak? Ya, ya kalau kelulusan ya ada syarat publikasi ya Bapak Ibu sekalian Bukan, ya. bukan. Bukan Oh. standar kelulusan maksudnya ini pada waktu tes seleksi. Ah, ah, pada waktu tes seleksi ya. Jadi Ya, ada ya passing grade nilai ya tentu ya, yang ditentukan oleh LP 2MP, tapi saya tidak tahu persis berapa passing grade-nya untuk S2. Eh, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lah ya dengan eh, eh, mengenai passing grade ini. ya. Dan mungkin saya bisa melengkapi juga, meskipun ini belajar manajemen pengadaan di teknik gitu ya, Mhm. tapi itu lebih soft ya, lebih ke Soft, arah betul. manajerial sebenarnya. Mhm. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu ketemu dengan angka-angka gitu ya. Betul. Angka-angkanya kalau pas anggaran itu Pak, apa namanya? Ada aja Pak. Iya. Betul. Oh, Baik. ini link yang di-share pendaftaran sampai 31 Oktober. Ya, Nah, itu ini untuk mungkin gelombang satu, Pak, ya sudah tutup, Pak, ya. Nanti gelombang dua itu bulan November ini mungkin akhir November lah, ya. baik ya. Nah, akhir November ini ada pertanyaan akademik 2025, ya. Akhir November buka gelombang dua, ya. Kita Hmm, sebentar lagi ada pengumuman, setelah itu biasanya akhir November buka gelombang dua sampai akhir Desember, kurang lebih 1 bulanan, ya. ya. Begitu. Ya, Ada lagi? kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi, silahkan secara langsung boleh Bapak Ibu, supaya penjelasannya juga lebih bisa dipahami gitu ya. Mungkin kalau chat bisa tidak lengkap, silahkan bisa langsung. Gelar akademiknya apa ini Pak? Iya, iya. MT Pak ya, karena di Fakultas Teknik kita ya, MT ya. Magister Nah, Teknik. itu anu loh, para keren Pak ini ya. Wah, teknik. Ya, jadi memang karena ini programnya super spesialis gitu ya, meskipun di bawah Prodi S2 Teknik dan Manajemen Industri, tapi kurikulumnya dirancang sebagian besar materi-materi mengenai pengadaan ya. Betul. Nah, nanti ada juga materi-materi pelengkap dari bidang manajemen industri yang tentunya bisa digunakan alat-alat analisisnya ya. Betul. Hanya untuk sidang tesis saja yang hadir secara fisik ya Pak. Kenapa Pak Arfan? Ya, Iya, 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 tapi kita berharap Bapak Ibu sekalian bisa hadir secara fisik juga saat seminar hasil, seminar ya. proposal, ya. Kondisional ya, itu kondisional. Publikasinya apakah juga kok hilang? Publikasi untuk mata kuliah publikasi, apakah juga ada biaya publikasi ke website jurnal? Nah, Nah, ini ada pertanyaan ini. ya, biasanya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya, ya, tidak mahal, ya, sekitar 1 juta lah. Sinta 3 aja udah bisa cukup, ya, karena Jadi eh, di publisher yang nasional ya, Pak. nasional Hmm. dan apa-apa, Sinta 3 gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan online dan offline kuliahnya. Ini tadi sudah terjawab ya. Ya, Jadi betul. sistem blog.
Ya, di offline depan sudah blok ya. di semester satu itu hari Senin sampai hari Jumat, habis itu 14 pertemuan berikutnya melalui online ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya mengenai TOEFL. Bapak Ibu ikut tes saja, tes prediction ya, kemudian diinputkan atau diuploadkan ke sistem ya. Nanti ada tes bahasa Inggris sendiri di proses pendaftaran. Ya. Jadi Apakah mengenai skor TOEFL itu bagaimana Pak? Ini yang kadang-kadang kan juga menjadi ya nggak usah ini ya. khawatir lah gitu ya gitu. Nanti kan ada apa ya? Ada nanti kalau lulus memang nanti ada syarat tes TOEFL-nya ya, tapi hampir eh, apa ya 90% tidak ada kesulitan ya untuk mencapai target minimum ya dari pengalaman kami. Ya mungkin kalau ada yang kesulitan harus tes 2 3 kali biasa seperti itu. Kan itu tes apa TOEFL-nya kan skornya 450 ya Pak ya. Ya untuk masuk ya kalau nggak salah Pak. Masuknya ya. Hmm. Ya apa namanya? Jadi ya itu nanti bisa disusulkan lah ya sepertinya ya Ya. Pak. Ya. Kemudian TPA dan TOEFL yang kalau sudah tes ya tetap ada tes TPA sendiri Pak, itu mungkin hanya sebagai eh, pertimbangan saja. Nanti Undip juga mengadakan tes TPA sendiri. Ya ya. Ini Pak Mudasir, no worries betul Pak Mudasir, jangan khawatir lah Iya. ya. Kita senang Bapak Ibu mau belajar aja udah senang ya. Karena ini kan bukan apa ya, kalau S1 itu mungkin S2 orang-orang yang mau belajar udah senang kita ya. Ini Pak Dito nih Ya, ada pertanyaan nih Pak ya, ini. monggo Pak Dito, silakan. Ya, selamat pagi, Prof. Pagi Pak Arfan, Dito. Pak Ya, Heri. Izin bertanya, Pak. Ya, ya. kemudian perkenalkan diri, saya Tito, Pak. Kebetulan saya ada di UKPBJ Kemendikbudristek. Mm-mm. Kemudian background saya S1-nya kebetulan teknik industri. Betul ya. Eh, Industri mana Pak? ya, eh, dari UGM, Pak. Oh, UGM, oh, nggak perlu matrikulasi, ini paling dia menghemat 3 juta Pak Dito. Iya, Karena iya, agregasi Pak. UGM kan sudah unggul itu. Iya, iya Pak. Mungkin izin bertanya Pak. Kan memang saya pribadi kan mempertimbangkan untuk ambil S2 sih Pak. Memang mengerucut ke mau nerusin sebidang ya, mungkin sistem manajemen industri. Nah, Mm-mm. cuma kan saya sambil milih-milih nih Pak, prodi dimanapun dan kebetulan kan memang saya berkecimpungnya di pengadaan nih Pak. Nah, tadi Mm-mm. kan kalau kita lihat dibandingkan dengan universitas-universitas lain ya, kalau kita bicaranya cabang ilmu di teknik industri seperti SCM, ergonomi, segala Mm-mm. macam, Mm-mm. rasa-rasanya di kampus lain itu ada dan banyak gitu Pak. Mm-mm. Nah, cuma Betul. yang pengen eh, saya gali lagi Pak, kalau untuk tadi ada manajemen pengadaan, nah ini menarik Pak dan sesuai dengan eh, profesi saya sekarang itu apa yang saya eh, geluti. Nah, kira-kira dibandingkan dengan prodi yang lain, apa sih mungkin spesifik khusus yang bisa meyakinkan ke saya nih benefit-benefit yang didapatkan dibandingkan misalkan saya ambil prodi manajemen industri di kampus lain. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Kebetulan domisili saya juga di Solo, tapi kebetulan bekerja di Jakarta. Rasa-rasanya Semarang sih masih masih terjangkau lah secara lokasi Masih gitu. betul. Sekarang 5 jam. Apalagi kalau bus sudah ada sampai Semarang, Pak ya. Iya, Terus Pak. bisa 2 jam ya. Iya. Nah, itu Pak yang mungkin tadi kan lebih penekanan kan kalau mata kuliahnya eh, yang S2 kan lanjutan ya, yang semester pertama kan mirip-mirip lanjutan dari S1-nya teknik industri lanjutannya. Kemudian yang Betul. mata kuliah pilihan, Betul. nah mungkin Mm-mm. boleh dijelaskan lebih detail Pak terkait mata kuliah pilihan, terus khususnya yang terkait dengan bidang pengadaan gitu Pak. Izin Pak. Ya, Oke. ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi Pak Dito saja tadi ya.
Gimana? Saya jawab ya Pak Edi ya. Ya, silakan Pak. Jadi eh, jadi di tempat kami mungkin barangkali satu-satunya ya di Indonesia yang menawarkan super spesialis manajemen pengadaan ya. Sepanjang pengetahuan saya ya, entah mungkin detik ini sudah ada ya saya tidak tahu. Tapi sepanjang pengetahuan saya yang bekerja sama dengan IAPI jelas hanya kita Pak ya untuk S2 pengadaan konsentrasi pengadaan. Jadi kenapa kita menyebut super spesialis? Karena memang kalau kita runtut itu ya sebagian dari konsentrasi supply chain dan logistik kan Pak ya. Bagian dari itu kan. Maka kita menyebutnya super spesialis ya. Jadi barangkali itu ya salah satu kelebihannya. Kemudian yang kedua, kita juga punya tim pemateri yang memang praktisi juga di pengadaan ya. Eh, jadi sebagai ini Pak Heri ini levelnya nasional ini ya di pelatihan pengadaan barang dan jasa ya. Juga ada Prof. Heru yang Dewan Penasehat IAPI ya Pak Heri ya. Ya, Kemudian juga ada dosen-dosen di bidang SCM banyak ya. Saya juga dulu aktif di pengadaan Pak ya. Nah, aktif di pengadaan di panitia pengadaan juga. Saya dulu aktif. Banyak di tempat kita memang banyak dosen-dosen yang aktif di pengadaan. Bahkan boleh dikata ya eh, yang menata ulang ya ya proses atau pengadaan di Undip ya itu yang perintis ya teman-teman di dosen teknik industri ini Pak Heri ini salah satunya. Kira-kira seperti itu. Itu ya Pak eh, Dito ya. Apalagi Pak Heri pertanyaannya Pak Heri? ini mungkin saya bisa tambahkan ya Pak Oh iya Dito. yang konten nih Pak Heri yang itu ya. Saya share saja supaya Ya, kira-kira outline-nya itu yang nanti artinya membedakan gitu ya Pak ya. mm-mm. Coba saya share ini. Ya, ini sudah tampil ya, gitu. Sudah, sudah. Nah, jadi memang standar kompetensinya itu kita mengacu pada eh, standar SKKNI PBJ ya. Jadi ada proses perencanaan sampai serah terima gitu. Itu lingkup yang kita pelajari. Nah, ini kira-kira mata kuliah yang eh, nanti diajarkan. Memang kalau kita bicara SCM itu kan lebih hulu dan hilir ya. Sedangkan pengadaan itu bagian dari eh, supply apa SCM ya, supply chain management. Jadi ini kira-kira seperti ini Pak. Jadi nanti mata kuliahnya ya kita bergeraknya di sini gitu ya. Di proses perencanaan sampai serah terima hanya nanti kita berikan pengetahuan-pengetahuan tools gitu ya yang terkait dengan pengadaan yang bisa kita gunakan. Biasanya dari teknik industri itu banyak tools-toolsnya Pak. Ya, untuk diterapkan di supply market analysis, di supplier evaluation, di contract management, itu nanti ada bidang-bidang keilmuan teknik industri yang bisa diterapkan di sini. Manajemen kontrak itu bisa risk management, nanti project management kita libatkan. Ada yang namanya quality function deployment. Ya, ini kebetulan karena Pak Dito dari teknik industri ya, kita bisa terapkan ke pemilihan seleksi supplier. Ya, kira-kira begitulah Pak ya. Jadi ini mata kuliah yang outline-nya tentunya kalau Pak Dito masih ingat ya, alat-alat analisis di teknik industri kita terapkan di sini. Supply market analysis ini Mbak, ya ada activity based costing, value engineering, total cost of ownership, just in time gitu ya. Itu kan alat-alat di teknik industri sebenarnya. Ya. Kemudian supplier quality management itu ada PDCA, Kano model, Taguchi method, total quality management gitu ya Pak, gitu. Ya, ini juga tidak asing ya. Pada waktu kita melakukan evaluasi seleksi supplier ini ada beberapa pendekatan juga yang kita bisa apa namanya gunakan. Gitu. Ini semua pendekatan di teknik industri Pak. Ya. Project procurement, risk management kita bicara mengenai FMEA, ya value model and effect analysis gitulah kira-kira Pak ya ini menarik untuk kita nanti perdalam ya itu sekedar gambaran ya Pak Dito
Jadi pengetahuannya Pak Dito nggak hilang gitu ya. Ya gitu. Lebih dalam lagi nih malah Pak Edi. Iya, iya Pak. Dan relevan dengan bidang pekerjaan gitu Pak. Ya, Iya. Pak betul Arman. ya. Ya, terima kasih informasinya. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak Baik, yang lain informasinya. silakan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Eh, ini beberapa. Ini bagaimana gambaran tesis ya terkait Wah manajemen iya. pengadaan. Ini Pak Edi, Pak Edi. Ya tadi Pak. Jadi kalau kalau kita bicara pendidikan di S2 gitu ya, kita itu dilengkapi dengan banyak perspektif pengetahuan gitu ya. Jadi nanti tesisnya bisa mengambil topik-topik di pekerjaan Bapak Ibu. Ya, topik-topiknya yang sekarang ditangani, permasalahannya apa, kemudian lalu diambil solusinya, gitu ya, dengan metode-metode atau pendekatan yang kita sudah dapatkan di dalam perkuliahan, gitu ya. Jadi agak berbeda dengan sertifikasi ya Bapak Ibu ya. Kalau sertifikasi itu lebih applied ya. Kita penerapan terhadap sebuah alat gitu ya, metode atau prosedur. Kan lebih banyak kita memahami prosedur kalau di apa di pelatihan-pelatihan sertifikasi. Nah, meskipun juga ada sih sebagian sudah dilengkapi dengan beberapa model kasus yang berbasis pada teori itu ada gitu ya. Nah, kalau di tesis ini nanti lebih mendalam lah ya Bapak Ibu ya, tapi tidak lalu menjadi lebih sulit tidak ya, karena Bapak Ibu kan sudah melalui proses pembelajaran, jadi pemahamannya bisa lebih luas. Jadi tesisnya nanti bicara yang levelnya lebih ke strategik lah ya, gitu ya, pengambilan keputusan ya, bukan di level aktivitas atau praktis ya, praktikal tidak ya, tapi lebih ke strategi. Saya kira itu Pak ya, bisa melengkapi jawaban dari pertanyaan Ya, Ibu pertanyaan ya. ini Pak Edi, apakah tugas dan portofolio di pekerjaan dapat menggantikan ujian tesis? Ya, Wah ini Pak Arfan tuh yang jawab tuh ya. ya, ini di kami Enggak Pak memang Arfan. masih menggodok ya Bapak Ibu sekalian di Undip itu terkait rekognisi pembelajaran lampau lah tanda kutip ya. Nah, nanti kita tunggulah Bapak Ibu sekalian ya bagaimana juklak juknisnya Undip ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan eh, Bapak Ibu punya portofolio A, B, C, nah, kemudian dihargai sekian SKS ya, misalkan ya, saya belum tahu ya nanti bagaimana juklak ya juknisnya. Nah kita tunggu saja ya. Jadi saya nggak belum bisa banyak bicara lah ya. Tapi memang ini sudah menjadi pembahasan di tempat kami ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu Pak Eri. Ya, silahkan ini saya sambil mengupload file yang tadi ada yang minta ya Bapak Ibu ya, mengenai outline tadi sedikit, sedikit gambaran ya. Berapa saya upload dulu. Monggo Pak Arfan bisa di ini saya sementara sambil Ya, ini saya tak bukan tak scrolling ya. ya. Untuk kuliah dimulai kapan? Kira-kira akhir Februari Bapak Ibu sekalian ya. Pertengahan minggu ketiga lah ya. Februari biasanya seperti itu jadwal. Tahun 2025 ya. Jadi kita buka semester ganjil dan juga buka semester genap. Baik. Ada lagi pertanyaan, pendaftaran anggota IAPDS apa juga berbayar sebagai anggota? Oh, ini ya. Ya kalau sebagai anggota IAPI mestinya ada langsung menghubungi nanti Mbak Diani mungkin ya bisa memfasilitasi untuk pendaftaran anggota IAPI. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi?
saya pikir ini kesempatan baik ya Bapak Ibu sekalian ya, dari sebaran basic atau background eh, pekerjaan yang daftar ya. Nah, ternyata saya tadinya berpikir fungsional pengadaan dari ASN ya, ternyata tidak juga ya, dari BI, Pertamina ya, banyak ya yang tertarik lah untuk belajar. Baik, ada lagi untuk perkuliahan dimulai kapan? Minggu ketiga Februari tahun 2025 Pak Eri. Ini intake-nya kita setiap semester ya, Pak Ya, Arfan. prakteknya tiap semester betul. Ya, ini semester kebetulan semester genap nanti ya, semester genap tahun depan bulan Februari. Untuk gelombang dua mungkin buka akhir November ini daftarnya. Untuk gelombang 2 akhir November ini sudah dibuka pendaftaran. Kemungkinan Baik, besar Bapak ya, Ibu, biasanya seperti itu Pak. masih ada lagi? Nanti kalau memang Silakan, perlu silakan. informasi lebih jauh, bisa langsung kontak ke Pak Arfan ya. Hmm. Ya, kami masih tunggu kalau masih ada pertanyaan atau sudah cukup ini sepertinya Sebenarnya cukup sudah terjawab semua Pak Heri. sudah terjawab semua ya. Baik, eh, kalau memang sudah cukup, kita bisa akhiri. Ya, ini ada pesan dari Mbak Diani. Bagaimana ini Mbak Diani? Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan kembali? Silahkan, kami masih membuka sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu tadi yang mau mengetahui lebih lanjut ya terkait informasi S2 Pengadaan Universitas Diponegoro ini, tadi saya sudah share untuk linknya. Berarti nanti untuk gelombang kedua akan muncul di linknya akhir November, kira-kira begitu ya Pak ya? Insya Allah Bu Diani. Baik, jadi Ya. Bapak Ibu mohon dicek Nano, secara nano berkala ya. cek aja berkala aja di websitenya untuk. Baik, nanti mohon dicek Bapak Ibu secara berkala untuk linknya, karena di akhir November akan muncul untuk gelombang kedua begitu ya. Kemudian juga sudah saya sampaikan juga di kolom chat untuk narahubungnya. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan lebih lanjut ya, bisa langsung menghubungi kontak yang sudah kami share pada kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Sepertinya sudah Ya, cukup jelas ya Pak ya. ya, ya, sudah cukup jelas ya semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk kehadirannya dan atensinya untuk kegiatan webinar kita pagi hari ini. Semoga ini memberikan apa namanya informasi yang berharga ya untuk Bapak Ibu nanti bisa mengambil keputusan gitu ya kalau ingin belajar lebih jauh di teknik dan manajemen industri di bidang manajemen pengadaan. Ya, kami harapkan Bapak Ibu eh, dalam keadaan sehat ya. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu dan Ibu untuk kegiatan ini saya serahkan kembali ke Mbak Diani, monggo untuk ditutup. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Arfan dan Bapak Dr. Heri Sulyantoro atas kesempatannya di pagi hari ini yang sudah memaparkan terkait S2 Pengadaan Universitas Diponegoro. Semoga pemaparan hari ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan informasi yang memang banyak peserta di sini juga masih bertanya-tanya ya sebelumnya. Semoga Bapak dan Ibu juga dapat menerima jawaban yang pas ya Pak ya. Silakan untuk linknya nanti dicek secara berkala Bapak dan Ibu, karena untuk gelombang kedua nanti akan muncul di linknya itu pada akhir November ya. Jadi
Mohon dicek secara berkala. Kemudian untuk narahubungnya sudah kami lampirkan pada kolom chat. Silakan apabila ada pertanyaan lebih lanjut di luar dari webinar ini, silakan untuk bertanya. Baik, Bapak dan Ibu, izin sebelum saya menutup untuk kegiatan pagi hari ini, izinkan saya untuk memberikan terlebih dahulu beberapa informasi terkait kegiatan IAPI selanjutnya. Baik, sudah muncul ya Bapak dan Ibu untuk screen-nya. Baik, Bapak dan Ibu, jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum menjadi anggota IAPI, silakan untuk mengunjungi website berikut untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota IAPI. Kemudian apabila Bapak dan Ibu sudah menjadi anggota IAPI namun belum melakukan profiling anggota, silakan Bapak dan Ibu bisa mengunjungi channel YouTube DPP IAPI untuk melihat bagaimana tutorial profiling anggota IAPI. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang ingin melihat informasi kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP IAPI, silakan untuk mengunjungi website kami pada kolom event DPP. Kemudian untuk melihat informasi kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh LPPBJ DPP IAPI, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi website IAPI pada kolom event LPP atau mengunjungi Instagram akun LPPBJ DPP IAPI. Kemudian Bapak dan Ibu untuk webinar yang diselenggarakan oleh IAPI, Bapak dan Ibu dapat menyaksikan kembali pada channel YouTube DPP IAPI. Kemudian Bapak dan Ibu, saat ini kami sudah merilis Jurnal Pengadaan Indonesia volume 3 nomor 2 edisi Oktober 2024. Silakan Bapak dan Ibu dapat mengunduh jurnalnya melalui link berikut. Kemudian Bapak dan Ibu, saat ini kami mengadakan webinar untuk bedah buku. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki usulan judul buku apa kira-kira yang akan dibahas pada sesi bedah buku selanjutnya, silakan untuk mengusulkan judul buku. Bapak dan Ibu juga bisa mengusulkan menjadi narasumber pada acara bedah buku selanjutnya. Silakan untuk mendaftarkan diri melalui link bedah buku berikut. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk saksikan kembali bedah buku volume 4, buku hukum pengadaan barang dan jasa dengan menghadirkan penulis buku sekaligus narasumber yaitu Dr. Weriawan Chandra dan moderator Bapak Rangga Dita Utama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 jam 9 sampai dengan jam 11. Silakan Bapak dan Ibu untuk mendaftar. Kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa menyaksikan kembali Kompas Pengadaan ke-18 dengan tema poin penting kebijakan kontrak kerja konstruksi dengan menghadirkan narasumber Bapak Dr. Insinyur Putut Marhayudi selaku ahli utama pembina jasa konstruksi Kementerian PUPR dan moderator Ibu Gemala Nirwana Puri SEMA selaku Dewan Pengurus Pusat IAPI yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 November 2024. Silakan Bapak dan Ibu untuk mendaftar. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatian dan partisipasinya pada acara webinar pagi kali ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Saya Diani undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Sampai jumpa kembali, Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Diani. Terima Selamat kasih, Pak pagi semuanya Afan, Bapak Ibu Bapak sekalian. Heri.